Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Halo Gambiran bersama Dr. Faradila, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Gambiran, Kota Kediri. Nah, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa JTV, monggo bergabung bersama kami di 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Tanya seputar kesehatan yang sesuai dengan tema kita sore hari ini, yakni pemeriksaan radiologi canggih pada tumor payudara. Ini saya akan melanjutkan perbincangan saya bersama Dr. Farah. Dokter, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai terapi yang diberikan begitu. Selain yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ada terapi lain dokter yang biasanya dilakukan pada pasien pengidap tumor payudara sendiri. Baik, sepertinya ada. Oke, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Handa. Ya, di mana dari Ibu? Blitar. Oke, dari Blitar. Monggo nopo Bu pertanyaannya, Ya, Bu? mau tanya untuk dokter. Iya. Apa kira-kira karena saya nggak terdeteksi penyakit itu, apa bisa kira-kira kita melakukan cuma pemeriksaan aja? Jadi kita Joko payung sebelum hujan gitu loh dokter. Iya. Maksud Istilahnya Ibu gitu. Apa dilayani kalau kira-kira saya melakukan pemeriksaan saja gitu loh, mendeteksi dini gitu loh dokter. Iya. Oke, terima kasih Ibu Hana sudah bergabung bersama kami. Nah ini dokter. Iya, betul. Yang sudah kita bahas tadi di awal. Iya, ya? Jadi memang perlu sekali kita melakukan namanya screening. Jadi screening tumor pada payudara itu pertama di screening oleh diri sendiri dengan pemeriksaan sadari tadi, Bu Anda atau Bu Hana ya? Bu Anda di Blitar. Iya. Pertama dengan screening oleh diri sendiri dengan pemeriksaan sadari, kita raba-raba sendiri. Pokoknya Ibu merasakan ada perubahan warna kulit satu. Yang kedua merasakan ada benjolan. Yang kedua, kemudian yang ketiga merasakan tidak merasa benjolan yang jelas, tapi ketika diraba ada tingkat kekenyalan yang tidak sama. Ada tingkat kekenyalan yang tidak sama, Ibu juga harus waspada. Kemudian yang ketiga, Ibu menemukan ada keluar sesuatu dari puting susu, padahal tidak dalam masa menyusui. Bisa merah, bisa juga putih yang keruh, yang tidak. Kalau orang perempuan pernah menyusui kan juga keluar. Meskipun dia sudah bertahun-tahun tidak menyusui, dipanjat keras juga keluar. Yang kita wajib curiga adalah yang keluar warna kecoklatan atau merah. Meskipun kita tidak merasakan, meraba-raba nggak ada apa-apa, tapi kok ada gitu, Ibu wajib curiga dan segera periksa. Kemudian terkait dengan kalau nggak ada apa-apa, dokter boleh nggak saya periksa? Boleh. WHO merekomendasikan mamografi 1 tahun sekali pada perempuan usia di atas 40 tahun. Kenapa begitu? Karena dengan mamografi yang teratur mampu mendeteksi dini kanker payudara 2 tahun sebelum kanker itu sendiri bisa dideteksi oleh dokter. Jadi pada perabaan kemampuan kita mendeteksi tumor itu untuk ukuran yang sekitar 1,5 cm ke atas. Jadi kalau kecil, ujung-ujung jari kita nggak mampu mendeteksi. Nah itu mamografi akan sangat membantu. Saya kira mungkin itu Bu Anda. Ibu kalau usia di atas 45 tahun paling enggak setahun sekali. Kalau di sekitar Ibu tidak ada mamografi enggak apa-apa, USG saja sudah cukup. Demikian Bu Anda. Oke, terima kasih. Nah itu dokter, kalau tadi kita sempat bahas perbincangan kita terpotong tadi. Terapi yang biasa diberikan apa sih dokter? Terapi yang diberikan kembali tergantung dengan temuan kita ya. Kalau apakah itu jinak atau ganas. Kalau paling enak kita bahas yang jinak dulu ya. Yang jinak kalau dia cairan, kistik, tidak diapa-apakan. In prinsip tidak diapa-apakan. Karena kita tidak mampu untuk mengambil. Kalau ternyata yang kistiknya itu besar dan sangat mengganggu, ada yang besar dan ganjel, rasanya ganjel atau menyebabkan nyeri.
untuk kondisi yang seperti itu bisa dilakukan aspirasi. Nanti dokter akan melakukan aspirasi, disedot cairannya. Syukur-syukur sudah kempes dan tidak kembali. Tapi kalau kembali lagi ya memang sudah perjalanannya seperti itu, karena sifatnya hanya membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Kemudian untuk tumor jinak sendiri yang bentuknya padat, bisa dilakukan pengangkatan. Bisa dilakukan pengangkatan dan lebih mudah daripada tumor yang ganas, karena pengangkatannya lokal aja. Cukup tumornya diangkat, selesai. Untuk yang terbukti ganas, maka terapinya ada beberapa. Ada yang cuma diambil saja jika memang lokasi memungkinkan dan ukuran memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka akan diambil keseluruhan. Diambil keseluruhan bersama dengan kelenjar. Kelenjar yang paling merupakan tempat yang paling sering untuk penyebaran dari tumor payudara adalah daerah ketiak. Jadi itu namanya MRM, mastektomi radikal, modified radical mastektomi. Jadi diambil semua ototnya juga. Ya, karena khawatir ada yang tertinggal nanti. Satu sel saja yang tertinggal akan risiko untuk berkembang di kemudian hari. Iya, benar. Jadi sangat banyak ceritanya. Padahal sudah diambil semua. Sudah radikal nih, sudah sama ototnya, sudah sama kelenjarnya. Kemudian sudah disinar radioterapi sesuai dengan paket, sudah di kemoterapi juga sesuai dengan paket. Jadi ini merupakan pasien yang sangat patuh terhadap schedule ya. Kemudian juga sudah setelah rangkaian pengobatan itu kan ada kontrol lagi, kontrol 6 bulan. 6 bulan itu dengan mamografi dan USG sama fotoronsen. Kemudian mundur setahun, habis itu bisa mundur lagi sekian tahun. Itu sudah negatif terus. Ternyata di kemudian hari di atas 10 tahun ternyata sudah nyebar ke organ yang lain. Oke, kalau kita melihat tingkat resiko yang cukup tinggi, bahkan bisa menyebabkan sampai meninggal begitu dokter. Nah, ini kapan sih seseorang harus memeriksakan MRI payudara itu sendiri, tumor payudara itu sendiri? Karena MRI ini merupakan pemeriksaan yang cukup mahal, jadi tidak dijadikan pemeriksaan rutin, Meskipun dari Asosiasi Onkologi Amerika, mereka menganjurkan MRI payudara sebagai screening. Cuman untuk Indonesia mungkin masih entah berapa tahun ke depan, tapi untuk saat ini belum sesuai dengan jangkauan. Karena kalau di Amerika kan sudah masuk dalam paket insurance-nya. Kalau untuk kita cukup dengan mamografi dan USG sudah cukup membantu, kecuali jika pasien itu memang ada indikasi-indikasi tertentu, maka bisa dilakukan MRI. Terima kasih dokter. Nah, ini nggak terasa nih di segmen akhir. Mungkin ada tips atau himbauan bagi pemirsa untuk mencegah agar tidak terjadi tumor payudara itu sendiri. Iya, terima kasih Mbak Yumi. Memang untuk pencegahan tuh lebih efektif ya daripada mengobati. Benar. Pertama, kita mulai dari gaya hidup sehat. Jadi mulai makannya bagaimana, kemudian hindari merokok. Kalaupun perempuan tidak merokok kan sampingnya merokok. Ya, perokok pasif begitu ya dokter. Betul. Kemudian menata makanan ini sangat penting. Satu lagi, mungkin yang perlu saya ingatkan untuk para pemirsa yang sudah terdeteksi tumor meskipun jinak, atau dalam lingkungan keluarga ada riwayat keganasan, hindari penggunaan hormon. Hindari penggunaan hormon, baik itu dalam makanan maupun dalam tubuh. Contohnya
ada terapi estrogen supaya bagaimana lebih cantik, lebih kenyal begitu. Kemudian juga terapi hormon, bukan terapi, kontrasepsi hormonal. Itu juga tidak dianjurkan untuk ibu-ibu, mbak-mbak yang punya riwayat keluarga ada keganasan. Selain kita mencegah itu, sudah tadi gaya hidup sehat, menghindari makanan, istirahat yang cukup, pola hidup yang teratur, itu sangat membantu. Hindari stres. Oke. Ya, satu lagi anjuran buat ibu-ibu, mbak-mbak, jangan bosan-bosan melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Ketika menemukan ada sesuatu yang tidak biasanya, tidak usah ditunda. Ditunda besok aja nggak apa-apa Mbak Yumi, jangan lama-lama nundanya. Ya, segera periksakan. Terutama pesan lagi untuk yang punya riwayat keluarga ada keganasan itu yang kadang sering terlewatkan. Untuk lebih aware, kalau memang tidak menemukan, mau setahun sekali screening boleh. Bisa dengan ultrasound, bisa dengan mamografi. Oke, terima kasih Dokter Farah. Ini tadi pemirsa pesan yang disampaikan oleh Dokter Farah. Mungkin Anda pemirsa JTV, utamanya kaum wanita, jika Anda merasakan mungkin gejala-gejala yang entah itu nyeri atau mungkin tumbuh benjolan. Nah, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, monggo Anda bisa langsung datang ke rumah sakit untuk periksa, begitu ya dokter. Dan otomatis Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Baiklah, terima kasih pemirsa, Anda sudah bergabung bersama kami di Dialog Halo Gambiran. Terima kasih Dokter Farah sudah menjadi narasumber kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, begitu ya dokter. Amin. Terima kasih juga pemirsa JTV yang sudah bergabung bersama kami via telepon. Jangan lupa saksikan Dialog Halo Gambiran di episode-episode selanjutnya, otomatis dengan tema yang juga tak kalah menarik dengan sore hari ini. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.